Suddenly Successful Management, yang disusun dengan format template buku ajar yang lebih lengkap dan mendalam, mencakup pengantar konseptual, kajian teoretis, penelitian terdahulu, implikasi akademis, refleksi, latihan soal, glosarium, dan referensi. Bab 4, Perspektif Akademis dan Teoritis Manajemen Tiban. A. Deskripsi umum. Konsep manajemen Tiban yang mengacu pada keberhasilan mendadak dan tidak terduga bukanlah semata-mata mitos atau kebetulan, melainkan dapat dianalisis secara akademik dalam kerangka teori organisasi, manajemen strategis, dan kepemimpinan adaptif. Dalam bab ini, pendekatan manajemen Tiban dibahas melalui kajian ilmiah dan teoritis, serta didukung oleh hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan. Manajemen Tiban mengajarkan bahwa organisasi yang baik dapat memanfaatkan momen-momen tak terduga, baik itu keberhasilan atau tantangan, dengan cara yang sistematis namun fleksibel. Teori-teori yang dibahas dalam bab ini menyarankan bahwa keberhasilan mendadak tidak hanya mengandalkan keberuntungan, tetapi bisa terjadi akibat intervensi kecil yang memiliki dampak besar pada keseluruhan sistem. Dalam konteks manajemen modern, kemampuan untuk merespons peluang atau krisis secara cepat dan efektif akan menentukan keberhasilan organisasi di masa depan. Disinilah konsep manajemen Tiban berperan penting, karena memberikan pedoman bagaimana memanfaatkan ketidakterdugaan untuk kepentingan strategis organisasi. B. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari bab ini, mahasiswa diharapkan mampu mengkaji konsep manajemen Tiban dalam perspektif akademik dan teoretis. Mengidentifikasi model-model teoritis yang berkaitan dengan fenomena keberhasilan mendadak. Menelaah hasil-hasil penelitian yang mendukung penerapan prinsip manajemen Tiban. C. Kajian teoretis. 1. Teori chaos dan kompleksitas, Chaos and Complexity Theory. Teori ini menjelaskan bahwa dalam sistem organisasi yang kompleks, hasil besar bisa muncul dari intervensi kecil yang terjadi secara spontan. Menurut teori chaos, organisasi tidak selalu berkembang secara linear. Sebaliknya, mereka dapat mengalami lompatan melalui titik ketidakteraturan yang dikelola dengan baik. Dalam konteks manajemen Tiban, hal ini sejalan dengan ide bahwa ketidakteraturan atau perubahan mendadak dapat memberikan peluang besar jika dapat dikelola dengan benar. Menurut Lorenz dalam teori chaos, perubahan kecil di satu area dapat menyebabkan efek besar di masa depan, seperti kepemimpinan yang responsif terhadap perubahan tiba-tiba dapat menghasilkan inovasi besar yang tidak terduga. Oleh karena itu, penerapan manajemen Tiban dalam organisasi mengharuskan adanya kesiapan untuk merespons dengan cepat perubahan yang datang, baik itu positif maupun negatif. 2. Teori kepemimpinan situasional, Hershey Blanchard. Menurut Hershey dan Blanchard dalam teori kepemimpinan situasional, pemimpin yang efektif adalah mereka yang mampu menyesuaikan gaya kepemimpinannya sesuai dengan kondisi. Dalam konteks manajemen Tiban, kepemimpinan yang efektif berarti kemampuan untuk menyesuaikan gaya kepemimpinan secara cepat berdasarkan situasi yang mendesak. Pemimpin harus responsif terhadap dinamika organisasi dan mampu membuat keputusan cepat yang mengarah pada solusi terbaik, bahkan ketika keputusan tersebut harus diambil dalam waktu yang sangat terbatas. Dalam pendekatan ini, pemimpin harus bisa memilih antara gaya direktif, jika situasi membutuhkan keputusan cepat, atau gaya partisipatif, ketika tim perlu dilibatkan untuk membuat keputusan bersama. Kemampuan untuk menyesuaikan gaya kepemimpinan ini sangat penting dalam situasi-situasi yang tidak terduga yang dihadapi oleh organisasi. 3. Teori peluang dan serendipitas dalam inovasi, Van Andel, 1994. Teori ini menyarankan bahwa banyak penemuan besar dalam sejarah muncul karena serendipitas, penemuan tak terduga yang terjadi secara tidak sengaja. Salah satu contoh yang terkenal adalah penemuan penisilin oleh Alexander Fleming, yang terjadi setelah ia secara kebetulan menemukan bahwa jamur tertentu membunuh bakteri. Teori ini mendukung konsep bahwa organisasi harus siap menerima peluang tak terduga sebagai bagian dari proses inovatif. Organisasi yang mengadopsi prinsip manajemen Tiban harus memiliki mentalitas terbuka terhadap kemungkinan bahwa inovasi dan perubahan besar bisa datang tiba-tiba.
Dengan kesiapan mental dan sistem yang tepat, organisasi dapat memanfaatkan peluang yang tidak terencana tersebut untuk mendorong pertumbuhan dan inovasi. 4. Teori efek kupu-kupu, Butterfly Effect, Lorenz. Efek kupu-kupu, yang pertama kali diperkenalkan oleh Edward Lorenz, mengungkapkan bahwa tindakan kecil di masa lalu dapat menyebabkan perubahan besar di masa depan dalam sistem yang kompleks. Konsep ini sangat relevan dalam konteks manajemen Tiban karena ia menunjukkan bahwa keputusan kecil yang diambil pada titik tertentu dapat menghasilkan dampak yang jauh lebih besar. Dalam manajemen Tiban, pemimpin harus memperhatikan keputusan-keputusan kecil yang diambil dalam organisasi. Keputusan kecil yang diambil dengan waktu dan timing yang tepat bisa menghasilkan hasil yang luar biasa. Hal ini mengajarkan kita untuk tidak meremehkan keputusan kecil dalam organisasi, karena bisa saja keputusan tersebut menjadi pemicu keberhasilan besar di masa depan. D. Penelitian terdahulu. 1. Studi oleh Mintzberg, 1973. Mintzberg dalam bukunya The Nature of Managerial Work mengemukakan bahwa sebagian besar keputusan manajerial bersifat tidak terstruktur dan responsif terhadap situasi, bukan berdasarkan rencana formal. Ini mendukung fondasi dari manajemen Tiban, di mana keputusan-keputusan mendadak seringkali menjadi bagian integral dari pekerjaan manajer. Keputusan tidak selalu diambil melalui prosedur panjang, tetapi lebih sering merupakan respons terhadap perubahan dan kejadian yang mendadak. 2. Penelitian oleh Weik Sutcliffe, 2001, tentang High Reliability Organizations. Penelitian ini menunjukkan bahwa organisasi yang bekerja dalam tekanan tinggi, seperti rumah sakit dan militer, seringkali meraih keberhasilan bukan dari perencanaan yang sempurna, tetapi dari kemampuan untuk menghadapi kejadian mendadak secara disiplin dan cepat. Konsep ini sangat relevan dengan manajemen Tiban, di mana keberhasilan seringkali muncul dari kemampuan menghadapi ketidakpastian dengan tanggap dan responsif terhadap situasi yang mendesak. 3. Penelitian lokal studi kasus Umaha Sidoarjo. Dalam konteks Indonesia, transformasi Universitas Ma'arif Hasyim Latif, Umaha, menjadi perguruan tinggi yang diperhitungkan dalam waktu singkat menunjukkan bahwa strategi manajemen Tiban bukan mitos. Riset kualitatif oleh Rodley, 2022, mencatat bahwa keberhasilan Umaha lahir dari kombinasi kesiapan, komunikasi inspiratif, dan pengambilan keputusan spontan namun terukur. Transformasi ini bukan hanya sebuah kebetulan, melainkan hasil dari pendekatan manajerial yang adaptif dan kesiapsiagaan menghadapi perubahan besar yang datang secara mendadak. E. Implikasi akademis. 1. Kontribusi pada ilmu manajemen. Konsep manajemen Tiban memberikan perspektif baru bahwa keberhasilan bisa bersifat disruptif namun sahih secara manajerial. Keberhasilan yang datang mendadak tidak perlu dipandang sebagai kebetulan, tetapi dapat dianalisis dan diterapkan dalam kerangka manajerial yang tepat. Konsep ini memperkaya teori-teori manajemen yang ada dan menekankan pentingnya kesiapsiagaan organisasi dalam merespons perubahan mendadak. 2. Pengayaan model kepemimpinan adaptif. Pendekatan ini melengkapi model-model kepemimpinan adaptif yang sudah ada, seperti teori kepemimpinan situasional Hershey Blanchard, dengan menambahkan elemen spiritualitas, kepekaan, dan kesiapsiagaan dalam menghadapi ketidakterdugaan. Hal ini memperkaya pemahaman kita tentang bagaimana seorang pemimpin harus dapat menyesuaikan gaya kepemimpinannya untuk merespons perubahan mendadak. 3. Peluang penelitian lanjutan. Banyak ruang yang bisa digali dalam riset lanjutan, seperti model pengambilan keputusan cepat, sistem organisasi tanggap, dan efektivitas strategi spontan dalam pendidikan tinggi. Penelitian lebih lanjut juga dapat meneliti bagaimana manajemen Tiban dapat diadaptasi untuk sektor-sektor lainnya, seperti sektor publik atau sektor non-profit, dan bagaimana elemen-elemen budaya lokal dapat mendukung atau memperkuat implementasi model ini. F. Refleksi dan pertanyaan kritis. Apakah semua keberhasilan mendadak bisa dikategorikan sebagai manajemen Tiban? Sejauh mana teori Keyes menjelaskan dinamika organisasi modern? Apa batas antara pengambilan keputusan intuitif dan spekulatif dalam konteks akademik? G. Latihan. Tugas individu. Telusuri jurnal atau artikel ilmiah yang membahas teori Keyes atau kepemimpinan situasional.
Ringkas poin penting dan hubungkan dengan prinsip manajemen Tiban. Tugas kelompok. Susun kerangka penelitian sederhana tentang efektivitas kepemimpinan spontan dalam pendidikan tinggi. Buat rancangan metodologi dan variabel yang digunakan. Haji Glosarium. Serendipitas, penemuan tak terduga yang bermanfaat, terjadi secara tidak sengaja. High Reliability Organization, organisasi yang sukses dalam menghadapi situasi berisiko tinggi tanpa banyak kesalahan. Efek kupu-kupu, gagasan bahwa tindakan kecil bisa berdampak besar dalam sistem yang kompleks. Referensi. Mintzberg, Haji, 1973. The Nature of Managerial Work. Weik, K. E., Sutcliffe, K. M., 2001. Managing the Unexpected. Hersey, P., Blanchard, K. Haji, 1988. Management of Organizational Behavior. Van Andel, P. 1994. Anatomy of the Unsolved Finding. Rodley, A. F. 2022. Transformasi Umaha, Kajian Manajemen Tiban. Al-Quran Al-Karim. Apakah Anda ingin file ini disimpan dalam format Word atau ada revisi yang perlu dilakukan?